Nah, maaf. Nah, untuk tahun sekarang ini kita tidak ada lagi yang namanya belanja pegawai, karena untuk pembayaran honor itu masuknya ke belanja barang dan jasa. Silakan untuk pembayaran honorarium juga silakan dibuat ya berdasarkan kebutuhan sampai dengan akhir tahun. Barangkali biasanya ada di tahun gajian baru ada perubahan gaji, misalkan silakan langsung dibuat RKS-nya. Misalkan dari bulan Januari sampai Juni gaji guru A per bulannya 500, kemudian di tahun pelajaran baru di bulan Juli naik misalkan jadi 700. Silakan nanti RKS-nya dibuat sesuai dengan ya real yang akan dibayarkan. Ini jangan sampai lupa, jangan sampai nanti ada kenaikan gaji tapi di RKS-nya tidak terima. Jangan terjadi seperti itu. Ya, ketika RKS-nya sudah disahkan atau ditetapkan menjadi DPA perubahan, maka sekolah nanti tidak bisa lagi. Misalkan belanja modalnya dikurangi. Saya nih beli printer, di RKS-nya tadinya mau beli 2, ternyata belinya cuma 1, dikurangi. Kemudian hasil pengurangannya ya, yang 1 tersebut dipindahkan menjadi barang dan jasa. Ini tidak bisa, Bapak Ibu. Ya. Ini tidak boleh. Ini boleh berubah, tapi belanja barang dan jasa tetap 150 juta. Penggandaan dikurangi, ditambahkan ke ATK boleh. Ya, karena masih masuk ke belanja barang dan jasa. Belanja laptopnya dikurangi, kemudian ditambahkan menjadi printer, itu boleh. Karena laptop dan printer masih satu jenis belanja, yaitu belanja modal, peralatan dan mesin atau aset. Kemudian melakukan dana pertemuan tersebut dan melaporkan ke pasti jadi supaya nanti ditambahkan pagu untuk sumber dana pengembalian temuan audit ini. Nanti kalau misalkan setoran pengembaliannya melewati ya penetapan DPA, ya mohon maaf ya kita tidak akan mengizinkan, karena sudah tidak bisa diubah lagi pagunya. Kita tidak bisa menambahkan pagunya karena ini terkait dengan pihak BKAD. Kalau sudah ditetapkan ya kita sudah tidak bisa menambah pagu, mengubah angka di barang dan jasa yang semula 150 juta menjadi berapa gitu. Itu. Makanya kita selalu mengingatkan terus, mangga silakan yang pernah mengembalikan ya temuan inspektorat yang penyetorannya dilakukan di tahun 2021. Untuk perihal masalah temuan inspektorat itu nanti kita peng-SPJ-nya apakah sesuai dengan hasil LHP-nya atau baru lagi Pak Agung? Itu ya, saya masih bingung ya, di dalam peng-SPJ-nya. Atau itu. Nah yang kedua berarti intinya untuk RAKS itu dalam 1 tahun anggaran itu misalkan 150 juta untuk pembelanjaan belanja barang dan jasa, kita bisa merubah di dalam komponen belanja barang dan jasa juga ya, begitu ya Pak Agung maksudnya, asal jangan merubah ke belanja modalnya atau gimana Pak Agung? Belum paham ya. Mungkin jawab yang pertama dulu ya. Ya, untuk yang SPJ temuan inspektorat
Peng-SPJ-nya mengikuti Juknis Bos. Tidak harus misalkan temuannya ATK harus dibelanjakannya di ATK lagi. Jadi tidak harus sesuai dengan temuannya. Ya Pak Wawan ya. Jadi kalau misalkan temuannya 10 juta silakan. 10 jutanya tidak harus karena 10 jutanya itu temuannya dari ATK harus dibelanjakannya di ATK lagi, itu tidak. Silakan bebas. Jadi pembelanjaannya kita mengikuti Juknis Bos tahun berjalan. Kemudian yang kedua terkait balik lagi nih Pak Wawan yang belanja barang dan jasa. Kalau misalkan sudah di print sekarang, kemudian sudah tanda tangan, nantinya kita akan sahkan menjadi DPA. Nah, kalau belanja barang dan jasa nanti saya buka ya. Contoh nih. Ini SDN 1 Babakan. Di sini belanja barang dan jasanya 92 juta. Ini misalkan Pak Wawan ada yang ingin diubah, misalkan ini cat penutup tembok ini semula dianggarkan 687, Pak Wawan ingin tidak membelanjakan, ya berarti kan dikurangi nih, ya. Nah, dikurangi 687, ingin ditambahkan kemana? Ini harus masuk ke belanja barang dan jasa lagi, tidak boleh ke belanja tidak boleh ke belanja modal, karena di sini tidak ada benar. Di sini Pak Wawan tidak ada belanja modal, ya. Di sini tidak ada belanja modal. Pak Wawan nanti tidak bisa ujuk-ujuk memunculkan belanja modal, ya, karena di sini di RKS sudah tidak ada belanja modal. Ya, jadi misalkan di bulan November butuh laptop, ya mohon maaf, karena di sini belanja modalnya dianggap nol, sudah tidak ada. Nah, tidak bisa mengurangi dari belanja barang dan jasa, kemudian belanja modalnya ditambahkan. Nah, belanja modal pun tidak bisa, belanja modal peralatan dan mesin dipindah ke belanja modal aset tetap lainnya. Jadi tidak boleh berseberangan. Ini di sini yang saya satu-satu ada salah ya. Ya, nanti kalau sudah Pak Wawannya baru nanti kita buka lagi gitu. Jadi Pak Wawan jelas? Jelas Pak Agung, jelas. Jadi makasih. misalkan di bulan November Pak Wawan ingin mengurangi belanja cetak menjadi pemeliharaan, silakan. Yang penting belanja barang dan jasanya angkanya tidak berubah. Anak-anaknya berubah silakan. Tapi memboke aja berubah. Oke, siap. Nanti jawaban pertama dan mulai ya lebih dari jam 10 realisasinya tahap 1 masih 100 siswa, pengaliannya 276 ya, 27 juta. Tahap kedua masih tetap 100 siswa, pengaliannya 368.000 kalau nggak salah nih, mohon dicek kalau salah. Iya bagus. Totalnya 36.800.000. Nah tahap ketiga ternyata siswanya bertambah. Yang paling enak berkurang, yang kayak bertambah. Nambah 110. siswa baru 10 kali 276 berapa tuh? 30 36 10 36 10 10
Nah, gini ya. Ini di total 2.600 tambah 3.100 tapi 94 juta. Seratus empat delapan, 148. Ya. Ya. Nah, ternyata uang kita jumlahnya ada 104. Ya. Uangnya ada 104 total penerimaan. Pagunya tidak bisa ditambah ya, Bapak Ibu ya. Dari waktu awalnya loh Pak. Pagunya tidak bisa bertambah. Makanya mulai sekarang itu kita itu berjalan Nambah. menggunakan dua peraturan. Ya tadi aku udah dibaca namanya. Jadi Pak aduh apa namanya itu dari Beber tuh? Pak Iwan. Pak Ian. Pak Ian nih. Jadi Pak Ian ya kita itu atau Pak Ian dan semuanya dana bos itu pelaksanaannya berjalan di atas dua aturan. Ya. Untuk pencairan kita menggunakannya adalah Permendikbud yaitu Cuknis Bos. Siswanya sekian ya dapatnya sekian, siswanya sekian ya dapatnya sekian. Kemudian tahap ketiga menggunakan siswa tahun pelajaran baru sekian. Nah ini, tetapi dalam penata usahaan mulai dari penganggaran itu kita menggunakan Permendagri. Makanya di Permendagri kita tidak bisa sekonyong-konyong datang ke BKAD, Pak ini sekolah ini siswanya bertambah. Nah, kalau misalkan sekarang ini kita dapat jumlah siswa dapodik sekarang bisa Pak. Misalkan dapodiknya sudah selesai sekarang, Pak saya siswanya berubah, oke nggak masalah. Itu bisa. Malah harus sampai dengan ke NPHD. Sedangkan NPHD yang tahap 1 saja kita belum terima, makanya sampai sekarang. Oke dulu. Bosnya belum bisa dicatat. Jadi kesimpulannya ya Pak Ian, tadi sih muter-muter itu penjelasannya, tapi kesimpulannya pagunya tidak berubah. Silakan Ibu menganggarkan batasnya 102 juta. Kalau ada uangnya silakan dibelanjakan. Kalau tidak ada uangnya ya sudah. Bisa saja kan 102 juta siswanya berkurang. Misalkan menjadi 1 juta ya sudah. Anggarannya 102 juta, punya uangnya 1 juta, sudah berarti ada rencana yang tidak terrealisasi. Siap Pak Gun, jelas. Nah, jadi terus gimana Pak uangnya? Ya sudah disisakan. Makanya mulai sekarang ya mindsetnya dirubah. Uang bos itu masuk ke sekolah, tapi bukan Itu akan disahkan. Nanti takutnya ya wah mundur belum selesai. Nantinya kita akan sebelumnya perkiraan untuk DPA ditetapkan itu kapan gitu. Kemudian kembali ke masa lalu, saya teringat di tahun berapa itu ya, yang waktu itu belanja modal itu tidak bisa dialihkan ke pakai habis itu. Tapi ini yang sekarang ini adalah yang istilahnya yang paling lebih spesifik ya, atau lebih mendalam lagi. Bila kita membeli laptop, anggaran itu tidak bisa dialihkan ke jenis lainnya itu ya. Maka oleh karena itu ingin tahu aja untuk DPA kira-kira kapan disahkannya. Terima kasih Mas Agung. bawa RKS-nya ke BKAD ya sampai akhir Juli ini.
Ya. Mudah-mudahan makanya akhir Juli itu kita pahitnya, kita kan bukan kita yang mengelola, ada pihak lain, BKAD. BKAD juga mungkin dia menangani OPD lain gitu kan, dan salah satunya adalah bos. Nah makanya buat pahitnya ya silakan. Juli, misalkan Juli sudah kita serahkan datanya ke BKAD, ya masa kita minta ganti gitu kan, Pak ini sekolah ini belanja modalnya bertambah, itu di sana menangani kita sendiri, menangani yang lain gitu kan. Makanya kita karena sudah beda rumah, beda keluarga, ya nggak bisa semena-mena mengambil seenaknya, besok dirubah lagi Pak, yang kemarin diambil mau diganti, nggak bisa seperti itu ya. Makanya mulai dari sekarang paling lambat akhir Juli sudah. Adapun nanti kalau mundur ya akan kita infokan. Tapi sekarang kan masih tanggal 14 nih, masih 2 minggu lagi ya, silahkan digunakan waktunya dengan sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya itu untuk merencanakan dengan matang. Makanya saya bilang belanja modal dulu lah, apa sok belanja modal dulu yang butuh tuh dilihat ya. TV-nya masih 24, pengen yang 65 silahkan diadakan barang aplikasi ya. Pak Boi je Surah Nenggala pengen tuku mesin cuci KB ya, sekolah aneh ya silakan, jangan sampai kesirian ya. Bulan November ya kesirian, ada sekolah kan tuku mesin cuci kita beli, nah itu jangan sampai seperti contoh ini sih ya. Jadi harus lebih matang, silakan didiskusikan ke kepala sekolah, Pak laptopnya kurang beli, Pak printernya kurang beli, Pak butuh AC beli, pengen ganti AC-nya, mau kipas angin apa begitu ya. Jelas saya masyarakat ya. Ya, nah, akhirnya. Iya, begitu juga dengan buku. Jangan apa sih, bulan November ada sales datang nawarin buku literasi, keder kepala sekolah ya. Karena fee-nya tuh piknik ke Australia misalkan, keder kan, ditolak ke Emang, gitu ya. Australia kan Bali kan sering bolak-balik ya. Tiap tahun kan, nah, ini Australia ada pengen ngicipi Australia kayak apa kangguru. Nah itu seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ya sudah, jangan gatel gitu ya. Kan ada sales datang nawarin buku literasi, aduh uslah buku dikunci angkae, nawarin aja buku literasi sih kan, buku apa gitu, atau nawar yang lain. Jadi seperti itu ya. Makanya masih sih ini belajar kabeh ya. Nah jadi seperti itu ya, semuanya juga jadi direncanakan dengan matang. Kalau masih penasaran dengan buku, tanyain ini masih ada buku yang mau ditawarin enggak, jangan sampai menawarkan kitanya sudah dikunci angkanya, karena buku literasi maksudnya ke belanja modal. Kalau buku mata pelajaran KKN, buku induk ya, yang lagi booming kan buku AKN tuh ya maksudnya. Nah itu jadi saya sih ini berkali-kali nggak bosen-bosen nih ya, karena tetap aja nanti ada yang kelewat. Punten mulai dari sekarang direncanakan dengan matang ya. Belanja modal, peralatan mesin, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian juga buku, barangkali masih komunikasi berjalan ya, silakan dimatangkan sekarang komunikasi dengan saya. Nih mau buku apa gitu kan, jumlahnya. Makanya kemarin saja saya tanya, RKS kapan siapnya nanti Pak, bukunya masih belum belanja buku belum mau dikasih gratis. Itu seperti itu. Jadi kalaupun misalkan iya, ya nggak usah sampai teman-teman gitu kan, jangan sampai mengganggu perjalanan RKS ya. Kalaupun misalkan sekarang tentukan bukunya misalkan jumlahnya 25, buku A 25, kalau nanti dikirimnya 30 ya sudah, yang 5-nya resiko sendiri. Jangan ngacak-ngacak RKS ya, silakan ditetapkan dari sekarang. Di sininya udah ada tunggu ya. Ya ada Pak, ada. Kopi dulu. Kopi dulu.